Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Spill in the House. Sebuah film berjudul Deepwater tahun 2022 akan menceritakan tentang sepasang suami istri yang dari luar terlihat sempurna, padahal di balik itu tersimpan hubungan yang toksik, penuh perselingkuhan, kecemburuan, dan rahasia gelap yang perlahan berubah menjadi rangkaian kematian misterius. Seseru sekaligus mencekam apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang hairspray, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. cekicrot. Berlatar di sebuah kota kecil yang penuh dengan orang-orang kaya, cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga kecil, yaitu sang suami bernama Vic dan istrinya Melinda beserta putri kecil mereka, Trixie. Karena Vic dan Melinda selalu sibuk dengan urusannya masing-masing, mereka akhirnya menyewa seorang pengasuh untuk menjaga sang anak. Dari luar mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna. Vic adalah pria mapan yang tenang dan sabar, sementara Melinda adalah seorang wanita cantik dan mempesona, di mana saat ini mereka berencana akan pergi ke sebuah pesta yang hanya dihadiri orang-orang kaya saja. Entah kenapa Melinda ini, ia dengan terang-terangan menggoda dan bermesraan dengan pemuda tepat di depan mata sang suami dan seluruh tamu undangan. Namun yang lebih aneh adalah Vic tampak sangat santai, seolah tidak terjadi sesuatu dan hanya bisa memandangi apa yang istrinya lakukan tepat di depan matanya. Pemuda yang dimaksud adalah Jul yang menjadi selingkuhan baru sang istri. Melihat gelagat Melinda yang makin kelewatan dengan Jul, teman-teman Vic pun mulai gerah dan menasehatinya agar mengatur sikap sang istri, sebab tingkah Melinda dianggap sudah keterlaluan dan mempermalukan Vic di depan umum. Melinda's drunk, and she's standing on top of my piano. That concerns me. How about if I play a song? Sedikit penjelasan agar tidak bingung, Vic sebenarnya sangat mencintai Melinda, bahkan bisa dibilang terobsesi. Baginya lebih baik memiliki Melinda yang suka selingkuh daripada harus kehilangan dirinya untuk selamanya. Sehingga Vic memilih untuk terus bertahan meski terus disakiti. Namun yang membuat semakin rumit adalah Melinda seolah sengaja berselingkuh di depan Vic, dan setiap kali Vic diam, Melinda justru akan semakin menjadi-jadi. Ketika Joe sedang mengambil minum dan bertemu dengan Vic yang juga kebetulan melakukan hal yang sama, di sana Joe mulai mengikuti Vic untuk meminta maaf atas apa yang terjadi dan berterima kasih karena sudah bersikap baik, di mana Vic dengan entengnya menjawab bahwa ia tidak mempermasalahkan semua itu dan menjelaskan tentang teman istrinya bernama Martin yang dulu sering menemui Melinda, dan sekarang Martin hilang seolah ditelan bumi karena Vic telah menghabisinya lantaran mengganggu keharmonisan rumah tangganya. I believe you did something to Martin McRae. I killed him. Mendengar pengakuan itu, Joe jelas ketakutan setengah mati sekaligus bingung apakah Vic serius dengan ucapannya atau cuma bercanda saja. Julie yang ketakutan pun langsung memilih menjauh dari Melinda tanpa perlu Vic peringatkan untuk yang kedua kalinya, di mana Melinda yang penasaran dengan apa yang Vic katakan kepada Julie pun menanyakan langsung ketika mereka pulang, memintanya untuk jujur, seolah mengatakan bahwa apa yang Vic lakukan adalah kesalahan. Sepulangnya ke rumah, Vic pun langsung membayar jasa pengasuh Trixie dan memijat tubuh Melinda yang sangat dia cintai. Di sana Melinda bertanya apakah Vic menyukai wanita cerdas. Vic menjawab bahwa ia sangat menyukai wanita cerdas, termasuk Melinda yang menurutnya juga cerdas. Sempat mendengar Melinda memuji Jul dengan kata yang tidak pantas didengar. Hal itu membuat Vic cukup kesal dan tak sengaja memijat kaki Melinda dengan mengerahkan tenaganya. Vic, close the door on your way out. Untuk menenangkan pikirannya, Vic pun pergi ke tempat pribadinya, yaitu sebuah kebun siput di dalam garasi yang bisa disebut ruang santuari atau ruang pelarian atau tempat aman yang biasa Vic gunakan ketika mentalnya sedang tidak baik-baik saja.
Paginya seperti keluarga konvensional, mereka sarapan bersama dengan Trixie yang terlihat bermain-main menggunakan kentang. Trixie rupanya sedang mencoba mempraktikkan konsep sel volta, sebuah eksperimen baterai alami yang memanfaatkan kandungan air dan asam di dalam kentang sebagai cairan penghantar listrik yang membuat robotnya menyala dan bisa bergerak. Kejeniusan Trixie rupanya bukan sebuah kebetulan, melainkan berasal dari ayahnya yang merupakan seorang ahli di bidang pembuatan chip komputer. Dan setelah sarapan selesai, Vic pun langsung mengantarkannya ke sekolah karena waktu sudah semakin siang. Ketika hendak akan kembali ke mobil setelah mengantar anaknya masuk kelas, Vic dihampiri temannya dan mengatakan bahwa ia mendengar kabar tentang Vic yang sudah menghabisi seseorang. Namun siapa sangka, rupanya rumor itu bukanlah sekedar lelucon belaka karena hampir setiap teman Vic juga mendengar kabar serupa dan mengatakan jika ada seseorang yang berselingkuh dengan istri Vic, maka esoknya dipastikan dia akan menghilang. I don't know, man. Look, coming from somebody who loves and respects you, it's fucked up. Yes, she's a fucked up person. Sepulangnya ke rumah, Vic dimarahi habis-habisan oleh sang istri yang juga sama-sama mendengar rumor tentang Vic dan menganggap alasan Jul pergi adalah perbuatannya. Tanpa memarahi balik sang istri, Vic hanya bisa menerima saat Melinda meminta agar Vic mau meminta maaf yang tulus kepada Jul atas apa yang dia lakukan. I already spoke to him. He's leaving on Saturday, so I invited him over for dinner on Friday. Lama setelah pertengkaran Vic dan Melinda, datanglah Jul yang diundang untuk makan malam sekaligus Vic yang akan mengucapkan permohonan maaf. Trixie tampak tidak menyukai kehadiran Jul dan sesekali menatapnya dengan wajah yang kesal, apalagi setelah melihat ibunya yang seolah lebih ceria ketika berbicara dengan orang yang Trixie anggap asing. Trixie, baby, I think it's time for bed. Okay. Entah apa yang Melinda pikirkan, ketika waktu sudah semakin larut dan pembahasan semakin intens, Melinda pun menyuruh Vic untuk mengantarkan Trixie tidur dan membacakan dongeng tanpa terlewat sedikit pun dengan Melinda yang akan berbincang bersama Joe sebelum dia pulang. Setelah membacakan dongeng dan menyuruh Trixie untuk tidur, Vic kemudian turun untuk melihat apa yang istrinya lakukan bersama Joe. Menyadari ada yang tidak beres, Vic mulai memancing keributan dengan menjatuhkan sebuah piring yang langsung memancing istrinya keluar dari persembunyian. Actually, I'm wide awake. It's okay. I'll do them in the morning. Tidak ingin perbuatannya terbongkar, Jul mulai merapikan penampilan dan posisinya agar seolah tidak melakukan apapun bersama Melinda. Dengan tatapan tajam dan wajah yang dingin, Vic meminta Jul untuk segera pergi, karena jika tidak segera pergi, maka jangan harap dia bisa hidup sampai hari esok. Your Uber's here. I didn't order one. Esoknya setelah Joe benar-benar menghilang, terlihat keluarga Vic menghadiri sebuah pesta dan berkenalan dengan seorang penulis yang merupakan pendatang baru di lingkungannya bernama Don. Meskipun baru pertama kali bertemu dengan Vic, Don langsung bersikap sinis, tidak sopan, provokatif hanya karena Vic adalah seorang pembuat chip drone yang digunakan untuk berperang. Drone warfare, that's... Look, the moral of the story is, Vic is a genius, and he's rich as fuck. Tak berhenti sampai di situ, setelah Don mengetahui namanya adalah Vic, ia malah kembali berulah dengan tahu siapa Vic yang ternyata telah menghabisi seseorang bernama Martin, yang tentu saja membuat Vic tidak bisa berkata apa-apa selain menanggapinya dengan dingin. Untuk mencairkan suasana, semua pasangan mulai berdansa, di mana Vic memilih untuk mengajak istri Don, kita panggil saja Yuli, untuk berdansa bersama. Dan momen tersebut tentu membuat semua orang kaget tak terkecuali Melinda, karena sepengetahuannya, Vic tidak pernah berdansa dengan siapapun, termasuk Melinda yang notabene istrinya sendiri. Sekali lagi saya sebagai penonton dibuat heran dengan bagaimana sebenarnya kondisi psikologis Melinda sebagai istri. Hanya melihat suaminya berdansa dengan orang lain, hal itu membuat Melinda sangat kesal, bahkan sampai menggigit Vic beberapa kali, yang padahal Melinda sudah berbuat sesuatu yang faktanya lebih jauh dari itu. Ow! What was that for?
Esoknya setelah semalam bisa bermesraan lagi dengan sang istri setelah sekian lama, Vic dan Melinda terlihat sibuk menonton anaknya bermain bola. Di tengah menonton itulah, Vic mendapat telepon dari pegawai bank terkait transaksi istrinya untuk belajar piano yang ternyata kekurangan dana, di mana Vic tidak keberatan dengan hal itu dan hanya meminta si pegawai untuk mengeja nama belakang si penerima. Thank you. I appreciate that. No problem, sir. Selesai dengan si pegawai, Vic pun mulai mencari tahu satu persatu grup musik yang anggotanya adalah si guru piano. Dan setelah mendapat jawaban berikut dengan kapan dia manggung, Vic langsung berangkat ke sana saat itu juga. Dan dialah si guru piano, dia bernama Michael. Siapa sangka Melinda juga turut hadir ke sana untuk menemani Michael bermain, di mana Vic langsung pulang duluan tanpa menyapa istrinya lebih dulu. Meski di perjalanan sempat menunjukkan raut wajah kekecewaan, setibanya di rumah, Vic mereset kembali mimik mukanya seolah tidak terjadi apa-apa karena memang Vic akan berhadapan dengan anaknya yang polos dan tidak ingin membuatnya khawatir tentang apa yang terjadi. Ketika hendak akan membersihkan kamar mandi, Vic mendengar berita tentang Matthew Martin yang telah ditemukan polisi di tengah hutan. Tak lama setelah berita itu, datanglah Melinda, baru pulang dari pertunjukan piano yang mungkin saja dari selingkuhan barunya itu. To have dinner with a new friend? I see. Tidak memarahi Melinda karena pulang terlalu larut, Vic dengan wajah yang tidak begitu dingin memberitahu istrinya bahwa mayat Martin atau orang yang digosipkan tewas karena Vic telah ditemukan oleh polisi, yang meskipun Melinda adalah selingkuhannya, ia tidak menunjukkan raut wajah yang berlebihan, memang tampak sedih, tapi tidak sesedih itu, seolah Martin bukan orang yang spesial di matanya. Esoknya ketika pulang mengadopsi anak anjing untuk Trixie, Vic tak sengaja melihat si guru piano membeli seikat bunga dan setibanya di rumah, ia mendapati bunga si guru piano rupanya sudah bertengger di tengah meja makan. Di hari yang sama, Vic dan temannya memutuskan pergi mendengarkan permainan piano si Charlie. Sempat bertegur sapa sebentar dengan Charlie, Vic kemudian pergi ke tempat tenangnya yang tiada lain adalah kandang siput untuk bermain sebentar bersama mereka. Tidak seperti biasa, malam ini Melinda tidak pulang ke rumah dengan Vic yang tak bisa tidur dan terus mondar-mandir menunggu istrinya pulang. Setibanya Melinda di rumah, Vic yang biasanya diam dan kalau bicara pun hanya sedikit, kali ini berbeda. Ia mulai menanyakan berbagai macam pertanyaan seperti kenapa tidak pulang, kenapa menarik uang $3.000 untuk Charlie, sudah melakukan apa saja dengan Charlie, apakah sampai melakukan itu atau tidak. Namun bukannya menjawab dengan benar atau setidaknya ada rasa takut, Melinda malah mengatakan beberapa hal yang tidak mengenakan seperti menikahi Vic sama saja dengan menikahi orang mati, dan ketika menyinggung soal perceraian, Vic hanya bisa terdiam seolah tidak ingin hal itu terjadi pada rumah tangga mereka berdua. I want you to stop seeing him. You gonna divorce me? No. Sempat ditanya juga apa alasan Vic marang ini itu kepadanya, Vic dengan tegas dan sedikit emosi pun menjawab bahwa dia sangat mencintainya dan berharap Melinda akan insaf dengan pergi meninggalkan Charlie. Like you'd actually have to love me. Beberapa hari kemudian terlihat semua orang sedang berpesta di salah satu rumah teman Vic bernama Jonas. Di tengah asyiknya Melinda bermain bersama yang lain, kedatangan Charlie pun membuat Melinda langsung menghentikan permainan dan pergi menemui Charlie saat itu juga. Setelah semua orang kembali ke rumah, Melinda membawa Charlie dan mengenalkannya pada semua orang bahwa dia adalah guru pianonya. Kemudian meminta Charlie memainkan sebuah musik agar semuanya bisa berdansa. Vic yang awalnya berwajah dingin berubah agak sumringah saat Melinda merayunya. Namun setelah permainan selesai, Melinda kembali bersama Charlie dan membawanya pergi menemui Vic sambil bergandengan tangan. Niatnya baik, ingin mengenalkan si guru pada suaminya. Namun satu hal yang tidak habis pikir adalah bisa-bisanya Melinda melakukan hal itu di depan semua orang termasuk suaminya sendiri yang tentu tidak akan suka dengan hal tersebut.
Malamnya saat semua orang sedang nikmati malam dengan minum dan berenang, Vic sendiri terlihat berkeliling mencari istrinya yang menghilang entah kemana. Mendapat informasi istrinya berada di dalam bersama Charlie, Vic pun akhirnya menyusul ke dalam yang ternyata memang benar Melinda berada di sana bersama Charlie yang entah sudah melakukan apa. Sementara Melinda dan Charlie berenang, Vic tampak duduk di pinggir kolam sambil memandangi istrinya bermesraan dengan Charlie. Meski sesekali Vic menatap mata Charlie dengan tajam, hal itu tidak sedikit pun membuat Charlie ketakutan dan terus melakukan aktivitasnya bersama Melinda, seolah tatapan tadi hanyalah reaksi biasa dari seseorang dan itu sangat manusiawi. Tak lama hujan pun datang membasahi semua tamu undangan yang sebenarnya sudah basah. Entah karena takut kebasahan atau takut muriang karena kehujanan, semua orang akhirnya masuk ke dalam dan menyisakan Vic yang tampaknya masih belum puas memandangi Charlie yang juga belum naik dari kolam. Entah kapan Vic berganti pakaian, ia terlihat sudah rapi dan sekonyong-konyong mengambil biskuit yang masih panas. Sempat dikatai bodoh oleh Jonas, Vic tampak tak peduli dan langsung tersenyum mendengar ejekan itu. Di saat semua orang sedang berpesta, Melinda yang tidak mendapati Charlie dimanapun tentu mencari ke segala arah. Melihat ada tubuh mengambang di dalam kolam, Melinda sangat panik dan meminta tolong kepada semua orang saat itu juga. Di tengah penyelamatan itulah, pegangan Don yang tidak begitu kuat membuat kepala Charlie terbentur cukup keras. Tanpa memperdulikan semua itu, Vic langsung sigap memberikan pertolongan pertama dengan melakukan teknik CPR, berharap air yang masuk ke dalam tubuh Charlie bisa dikeluarkan. Setelah polisi datang, sempat terjadi ketegangan lantaran Melinda terus-menerus menuduh suaminya pelaku dari semua kejadian ini. Yang karena Melinda berbicara paling pede dari semua orang, detektif pun mengajaknya mengobrol berdua untuk dimintai keterangan. Mr. Van Allen, Yeah, would you follow me in here, please? sure. Selesai dengan Melinda, kini giliran Vic yang diajak berbicara. Di sana polisi memang menaruh curiga pada Vic lantaran Charlie adalah selingkuhan istrinya. Sempat ditanya apakah Vic tahu mereka berselingkuh dan kenapa tidak dicaram. Vic dengan santai menjawab bahwa dia tidak berhak menggurui pilihan Melinda karena memang Vic mencintai Melinda apa adanya. Dan sebagai bukti bahwa dia tidak membunuh Charlie adalah luka bakar pada jari Charlie saat dia hendak mencuri biskuit yang masih panas. Alasannya adalah waktu pesta biskuit bertepatan dengan Vic dan sahabatnya yang berkulit mohon maaf agak hitam keluar dari dalam kolam. Dan alasan kenapa Melinda menuduhnya sebagai pembunuh karena memang Melinda bukanlah orang yang rasional. Merasa tidak ada petunjuk dan tidak ada bukti jika salah satu peserta pesta adalah pembunuh Charlie, maka Pak Polisi pun akhirnya pergi dan akan terus menelusuri kasus ini sampai benar-benar tuntas. Di perjalanan pulang, Melinda hanya bisa menangisi kematian Charlie sambil sesekali memberikan beberapa pukulan kepada Vic lantaran masih meyakini bahwa dialah penyebab kematiannya. Tak tahan dengan kelakuan istrinya di rumah, Vic pun akhirnya buka suara dengan bertanya apakah Melinda menginginkan sebuah perceraian. Namun bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Melinda tetap dengan pembahasan awal tentang apa yang Vic lakukan terhadap Charlie. Why not? Because I'm the thing you killed for. Seperti yang Melinda duga, Vic ternyata benar-benar menghabisi Charlie dengan cara menenggelamkannya di dalam kolam, bukan tanpa alasan. Hal itu Vic lakukan karena kesal atas perbuatan bejat Charlie bersama Melinda. Namun yang menjadi aneh adalah kenapa Vic terus mempertahankan Melinda? Apakah ini semua murni karena cinta atau obsesi semata? Entahlah. Di tengah bersepeda itulah Vic tak sengaja melihat sebuah mobil yang seolah terus memantaunya dari kejauhan. Meski sadar bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh seseorang, Vic dengan ketenangannya seolah tidak peduli dan tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. I love you. Love you too.
Selesai mengantarkan sang anak, Vic rupanya sudah ditunggu oleh Yuli yang datang untuk meminta maaf atas perbuatan Don. Di sana Yuli menjelaskan bahwa ia tidak setuju dengan teori Don terkait tragedi yang menimpa Charlie. Apalagi sekarang, Don kerap bertemu dengan Melinda untuk membahas hal tersebut. We should have you and Don over for dinner. Tak ingin kesalahpahaman ini terus berlanjut, Vic akhirnya mengundang Don dan Yuli makan malam di rumahnya. Setelah makan malam selesai, Vic mengajar Don memasuki rumah siput dan menjelaskan bahwa seekor siput bisa memanjat setinggi 3,7 meter demi mencari pasangan. Tanpa menjelaskan apa yang Vic bicarakan tentang siput barusan, Vic meminta agar Don berhenti menuduhnya sebagai pembunuh Charlie, apalagi sampai membuat teori bersama Melinda. Sebagai seorang pria karir yang mengandalkan reputasi, tentu Don harus menjaganya dengan baik. Jikalau berita tentang Vic menyebar dan tidak terbukti benar, maka bisa saja hal itu merusak reputasi dan karirnya secara langsung. Esok harinya ketika sedang jalan-jalan, Vic tak sengaja melihat mobil yang membuntutinya tempo hari. Siapa sangka, rupanya pemilik mobil itu sedang makan siang bersama Melinda. Sehingga Vic yang tidak ingin kehilangan kesempatan pun langsung ikut nimbrung untuk memastikan siapa orang itu sebenarnya. This is my husband, Vic. Victor Van Allen. Oh, it's nice to meet you. Setelah bertanya beberapa hal dan memberikan sedikit intimidasi dengan cara yang sangat tenang tapi menusuk, Vic akhirnya pergi ke rumah Don yang saat itu sedang makan siang bersama keluarganya. Setibanya di sana, Vic tanpa basa-basi langsung menanyakan alasan kenapa Don malah mengirimkan detektif swasta untuk menyelidiki Vic, memberikan catatan transaksi pembayaran Melinda kepada Don, lalu pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. For anything, I'm the one who's sorry. Baru saja selesai dengan kasus Charlie, Vic kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh Melinda istrinya sendiri. Pasalnya kuburan Charlie juga masih belum kering. Bisa-bisanya Melinda sudah menggait pria baru yang tentunya membuat Vic harus kembali mengamati pergerakan Melinda dan kenalannya. Sepulangnya ke rumah ketika sedang memandikan Trixie, Vic ditanya oleh sang anak dengan pertanyaan tajam tentang kenapa dia tidak mengakui perbuatannya, bagaimana caranya menghabisi Charlie, apakah dengan cara menenggelamkannya, dan Trixie menganggap bahwa Vic saat ini membohonginya. Why won't you tell me how you did it? Everyone keeps asking. Baru kali ini dalam sepanjang film, Vic benar-benar merasa terpojok karena Trixie tidak menekan Vic dalam satu pertanyaan, melainkan mengganti setiap pertanyaan berbeda yang membuat Vic cukup kebingungan untuk mencari jawaban dan penyangkalan atas apa yang dia lakukan terhadap Charlie. Rita. Esoknya Vic kedatangan tamu yaitu pacar baru Melinda bernama Tony. Ini Rarainga tidak langsung dibawa ke rumah. Tony terlebih dahulu dibawa ke kandang siput. Namun karena tujuannya datang untuk menemui Melinda, maka Tony pun pamit pergi ke rumah lebih dulu. Seperti dengan pasangan sebelumnya, Tony dan Melinda tampak begitu romantis seolah menganggap Vic tidak bersama mereka. Namun yang lebih parahnya lagi adalah Tony sempat akan memasak siput milik Vic, di mana hal itu tentu memicu kemarahan Vic meski raut wajahnya hampir tidak berubah sedikit pun. Vic, you know what we should do is get some snails. Garlic and a little butter. Agar tidak terus berkepanjangan, Vic menjelaskan sedikit fakta tentang siput. Saat seseorang akan memakannya, dia harus mengosongkan perutnya terlebih dahulu, buatlah dia kelaparan. Karena jika orang itu memakannya saat usus siput belum kosong, maka kemungkinan besar dia akan mati keracunan. Entah apa maksud tujuan Vic mengatakan hal tersebut, namun yang pasti Tony memilih untuk tidak jadi memasaknya. Sementara Melinda dan Tony bermesraan, Vic terlihat mencuci piring bekas mereka makan dan sesekali melihat adegan kemesraan sang istri dengan tatapan yang tentunya sangat menakutkan. Namun saat Vic hendak mengintip apa yang akan Melinda lakukan, Melinda yang tak sengaja juga melihat Vic berdiri di luar, seolah kehilangan hasrat untuk melanjutkan permainannya dengan Tony. Entah apa yang terjadi sebelumnya, apakah Melinda berniat tobat atau masih tetap sama saja. Namun beberapa hari kemudian, terlihat Vic sudah menunggu Tony dan langsung mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang katanya sangat indah.
Setelah memacu mobilnya dengan sangat cepat memasuki hutan, Vic membiarkan Tony berjalan di depan sambil mengajaknya terus ngobrol. Yang ketika Tony tidak memperhatikan rekan bicaranya, Vic langsung mengambil sebongkah batu dan ya, Tony pun tewas akibat terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Tak meninggalkannya begitu saja, Vic kemudian menggusur Tony memasuki ngarai, membebani tubuhnya dengan batu, kemudian langsung menenggelamkan tubuhnya ke dalam air. Seperti biasa, tanpa menunjukkan raut wajah yang berlebihan meski baru saja menghabisi nyawa seseorang, Vic kembali ke rumah, menyapa anak dan istrinya, berbicara seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari berlalu setelah kematian Tony, Vic pergi ke markasnya, tiada lain adalah rumah siput. Kali ini dia tidak bermain-main dengan siputnya, melainkan mengumpulkan beberapa lembar foto yang entah disebut apa, dan kebetulan saya lagi malas riset. Namun yang pasti, Vic tampak cukup menyukai setiap lembaran foto tersebut. Sepulangnya ke rumah, Vic cukup terkejut meski wajahnya masih datar, di mana saat ini Melinda dan Trixie hendak akan pergi ke ngarai untuk piknik, yang notabene tempat itu baru saja Vic gunakan untuk menghabisi seseorang. Entah sudah keberapa kali saya menyebut entah apa yang terjadi, tapi aneh memang dengan kondisi Melinda, karena saat ini ia terlihat begitu mencintai sang suami. Sempat bertanya apakah Vic mencintainya, apakah Vic pernah merasa bosan. Setelah memberikan jawaban bahwa Vic sangat mencintai Melinda dan tidak pernah bosan kepadanya, ia pun memberikan hadiah sebuah buku yang ternyata berisi gambar yang tadi ia kumpulkan di markasnya. Ketika akan melakukan sesuatu di tempat itu, Trixie yang tak kunjung datang pun membuat Vic tidak enak hati dan memutuskan untuk menyusulnya. Ternyata Trixie sedang berada di tepian ngarai. Vic yang melihat tubuh Tony mengambang pun langsung mengajak Trixie untuk pergi dan langsung pulang saat itu juga. Di perjalanan pulang, Melinda baru sadar bahwa syalnya ketinggalan di tempat tadi. Namun karena perjalanan sudah terlalu jauh, Vic berjanji akan kembali esok hari untuk mengambilnya. Malamnya, Melinda yang mungkin masih terbuai dengan kejadian manis tadi siang bersama Vic, malam ini mengajak suaminya untuk tidur di satu ranjang yang sama, membuat hati mumia seorang Vic merasa tersentuh, dan tentunya tidak akan menyia-nyiakan momen yang sangat langka tersebut. Kehilangan suaminya yang padahal sudah berangkat ke ngarai dengan menggunakan sepeda, Melinda mulai mencarinya kemana-mana, termasuk markas Vic yang dipenuhi siput. Di salah satu box rumah siput, Melinda tak sengaja menemukan sebuah dompet yang ternyata adalah milik Tony, yang mungkin sengaja Vic sembunyikan di dalam sana. Sadar bahwa Vic sudah menghabisi Tony, Melinda yang sedih pun memilih untuk pergi dari rumah. Ia mulai mengemas pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Melihat sebuah koper di atas kasur, Trixie yang tahu tujuan ibunya pun langsung membawa koper itu untuk membuangnya ke dalam kolam. Trixie, what are you doing? We're not going. Kembali pada Vic yang baru saja sampai di ngarai, di sana ia langsung menenggelamkan kembali tubuh Tony yang mulai terangkat ke atas. Di tengah kesibukannya itulah muncullah Don yang katanya sedang jalan-jalan dan kebetulan menemukan syal Melinda. Melihat Vic berada di dalam air tentu membuat Don curiga dan memilih untuk mendekatinya, yang ternyata ya, melihat ada tubuh yang kembali mengambang, Don yang sadar bahwa Vic telah menyembunyikan mayat seseorang di tempat itu pun langsung pergi dari sana saat itu juga. Dengan cepat Vic memacu sepedanya melewati reruyukan agar dapat menyusul Don, di mana Don sendiri yang dalam kondisi ngebut sambil sibuk main HP pun dikagetkan dengan kemunculan Tony yang landing tepat di depan mobil Don sehingga
Tanpa memperdulikan Don yang mungkin saja sudah tewas karena jatuh dari tebing, Vic memutuskan pulang dan mendapati sang istri tengah duduk manis menunggunya di atas tangga, di mana Melinda dengan senyum ramahnya berkata bahwa tadi saat Vic pergi, ia sempat bertemu dengan Tony. Entah apa alasan Melinda berkata seperti itu, namun yang pasti saat ini Melinda terlihat membakar habis dompet milik Tony tanpa menunjukkan ekspresi apapun sedikit pun. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Entah bagaimana saya menjelaskan tentang teori gila saya terhadap film ini, terutama pada ketiga karakter kunci yaitu Vic, Melinda, dan Trixie. Semuanya memang memegang karakter dan perannya masing-masing, dan jika dibahas dalam satu video ini rasanya akan panjang. Jadi akan kita bahas nanti di video terpisah, tapi itu masih rencana ya, itu masih rencana. Soalnya ini pendalaman karakter dan agak sulit juga dalam membuat materinya. Banyak kebingungan yang saya rasakan dan saya mohon maaf dan mohon kepada para rebahan semua kiranya bersedia bertanya dalam komentar tentang kebingungan kalian di film ini, dan nanti saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan yang diberikan di Bukan IQ 7. Anjir, malah promosi. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.